Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak mati lampu lagi, Mas ya. Di sana mati lampu tadi. Mati lampu Mas, wifi-nya juga mati. Iya sama di sini juga. Mati lampu semua kayaknya tadi itu. Rata berarti. Oke, oke. Oke, kita santai aja, Mas ya. Saya sambil sharing-sharing. Kita buka Oke. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-10, yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang ke-10 ini kita insya Allah akan membahas yang berkenaan dengan zakat. Apa itu zakat, kemudian barang-barang apa saja yang wajib kita zakati. Yang pertama-tama teman-teman sekalian, kita baca langsung matanya. Nah, adab sebelum baca matan itu kita apa namanya, doakan dulu mualifnya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan supaya ilmunya manfaat bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain bab zakah. Jadi bab zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkan Islam. Nah, adapun zakat itu adalah yang keempat rukun Islam. Nah, kalau yang kita tahu biasanya kan yang pertama itu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Biasanya kan gitu, Mas Galang. Yang ketiga biasanya kan Oke. zakat kan. Tetapi kenapa kok zakat ditaruh yang keempat? Karena zakat itu disyariatkan setelah puasa. Jadi puasa dulu baru zakat. Makanya zakat ditaruh yang keempat. Ini alasannya musonif, alasannya penulis. Kenapa kok zakat ditaruh yang keempat dari rukun Islam? Karena itu puasa terlebih dahulu disyariatkan ketimbang zakat. Fayajibu 'alal muslimi, dan diwajibkan bagi orang muslim ma'rifatu anwa'i ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Jadi diwajibkan bagi seorang muslim mengetahui macam-macam harta-harta yang wajib dikeluarkan. Nah, harta-harta yang wajib dikeluarkan itu apa saja? Wahiyan na'amu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wahiyal hububu was thimaru fala zakata fi ma siwa na'imi as-saimati. Jadi yang wajib dizakati itu yang pertama itu adalah an-na'amu, yaitu binatang ternak. Yang kedua an-naqdani. An-naqdani itu emas dan perak. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu barang dagangan. Yang keempat ar-rikas. Ar-rikas ini harta karun yang terpendam. Wal ma'dinu. Ma'dinu ini adalah barang tambang. Dan nanti ada perbedaan antara ar-rikas wal ma'dinu. Ada perbedaan. Sama-sama barang berharga tetapi ada bedanya. Wal mu'asyiratu. Nah, mu'asyirat ini apa? Yaitu tumbuh-tumbuhan. Berupa apa? Biji-bijian. Maksudnya biji-bijian itu ya makanan pokok kayak beras, kayak jagung, kacang dan lain sebagainya, gandum, wasimaru, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini enggak semua buah-buahan. Ada beberapa buah-buahan saja yang wajib dizakati, enggak semuanya. Fala zakata fima siwa na'imi as-saimah, dan enggak ada zakat bagi hewan ternak yang mana hewan ternaknya ini tidak di padang pasir, maksudnya tidak di padang rumput. Jadi ada hewan ternak yang tiap harinya itu di kandang terus nggak pernah dikeluarin. Nah, yang di kandang terus nggak pernah dikeluarin kan otomatis orang yang punya kambing ini kan nyari makanan, nyari ngarit dan lain sebagainya. Nah, itu maka nggak ada zakatnya. Yang wajib dizakatin itu hewan ternak yang
digembalakan di padang rumput itu baru kena zakat gitu. Kita bahas di syarahnya. Jadi saya pakai syarah namanya Al-Budur Thadi'ah Bisyarhi Risalah Jami'ah karya Dr. Ahmad Yusuf An-Yusuf. Nah, di syarahnya disebutin bahwasanya eh, apa namanya zakat itu termasuk salah satu daripada rukun daripada Islam gitu. Barang siapa yang mengingkarinya, ya, barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Udah itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Lah, tetapi apa namanya yang mengingkarinya kafir, tetapi yang eh, enggan, yang malas membayar zakat, nah nanti itu ada konsekuensinya sendiri, paksa. Jadi hartanya dipaksa diambil, dimasukin baitul mal gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini apa namanya masalah mengkafirkan itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman sekalian. Jadi masalah mengkafirkan itu ada doabitnya, ada rambu-rambunya. Nggak asal-asal kita misalkan ada orang yang nggak mau bayar zakat, nggak semena-mena kita langsung kafirkan gitu. Jadi yang berhak mengkafirkan itu adalah qadhi. Siapa itu qadhi? Qadhi itu adalah hakim. Ya, kalau kalau di Indonesia kan ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya mereka ini yang berhak mengkafirkan. Ya, kalau di dalam hukum Islam, ya hakim itu al-qadhi itu yang berhak mengkafirkan. Nah, kalau kita ini ya orang biasa, jadi apa namanya eh, jangan 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 sampai kita ini bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan. Kemudian, lah dalilnya apa? Dalilnya kewajiban zakat di dalam Al-Quran apa? Dalilnya adalah khudh min amwalim shadaqatan. Jadi ambillah dari harta-harta kalian itu sebagai sodako. Nah, sodako itu ada sodako wajib, ada sodako mendubah. Sodako wajib itu ya seperti zakat fitri, zakat mal itu yang wajib, pokoknya yang wajib di zakatin, wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Tetapi kalau zakat sodako mendubah atau sodako yang sunnah itu apa? Sodako yang sunnah itu ya kayak kita misalkan ngasih kotak infak, ngasih uang ke kotak infak masjid itu sodako mendubah, sodako yang disunahkan. Kita ngasih apa namanya, ngasih makan ke orang fakir miskin itu sodako yang disunahkan. Kita memberikan nafkah kepada istri itu juga juga disunahkan. Bukan disunahkan sih, itu malah wajib. Kalau menafkahi istri malah wajib maksudnya, bukan bukan sunnah lagi. Nah itu. Terus, nah di dalam hadis disebutkan dunia Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi ibaratnya Islam ini dibangun di atas 5 perkara, ibaratnya seperti bangunan. Bangunan itu kan banyak dinding-dindingnya. Kalau nggak ada, kalau dindingnya roboh satu saja udah berantakan. Nah, Islam ini dibangun di atas 5 bangunan. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya Allah adalah Tuhan. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Nabi gitu. Wa iqamis shalah. Kemudian yang kedua apa? Mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, haji bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Lah, apa sih artinya zakat? Lah, zakat menurut bahasa itu bisa berarti an-nama'u, yaitu berkembang. Bisa juga diartikan at-tadhiru, yaitu mensucikan diri. Bisa juga diartikan al-islah, yaitu memperbaiki. Bisa juga diartikan al-madah. Al-madah itu pujian. Lah, itu menurut bahasa, menurut ahli bahasa. Sedangkan menurut ahli syara atau ahli apa namanya menurut syariat, apa sih zakat menurut syariat itu? Zakat menurut syariat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin maksus. Jadi zakat itu adalah sebuah nama yang dikeluarkan daripada harta ataupun badan dengan bentuk yang khusus. Itu namanya zakat. Nah, itu namanya zakat. Nah, zakat ini ada syarat wajibnya, teman-teman. Apa itu syarat wajibnya? Nah, syarat wajib itu apa sih? Jadi kalau seseorang apa namanya tidak terlaksana, jadi tidak diwajibkan berzakat bagi yang tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, syarat ini itu apa aja? Syarat wajibnya zakat itu apa aja? Yang pertama Islam, orang Muslim. Jadi orang kafir itu tidak diwajibkan membayar zakat. Wal hurriyatu. Jadi
merdeka. Jadi dia itu nggak termasuk budak. Jadi dia merdeka. Ahlan-ahlan Mas Ayu. Merdeka. Terus yang ketiga apa? Tamamul milki. Jadi zakat yang wajib itu zakat yang tamamul milki, yang mana apa namanya kepemilikan sendiri gitu. Jadi kalau kepemilikannya orang lain itu nggak ada zakatnya, nggak boleh kita ngambil punya orang lain terus kita bayarin zakat itu nggak boleh. Itu harus punyanya sendiri. Kemudian wat ta'ayyuni, kemudian wat tayaqqunil wujud. Kemudian yang selanjutnya apa? Eh, at-ta'ayyun. At-ta'ayyun ini apa namanya barangnya itu jelas gitu, barangnya jelas. Jangan saya barangnya nggak jelas. Watai watayak konun wujud dan barangnya itu ada. Kan nggak mungkin barang yang nggak ada, misalkan apa namanya barangnya di Sumatera itu kan nggak ada barangnya, belum belum dikirim itu nggak boleh. Jadi barangnya harus ada. Itu syarat salah satu syarat wajib daripada zakat. Kemudian teman-teman sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa taala, fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Dan wajib bagi seorang muslim itu mengetahui apa namanya mengetahui daripada macam-macam harta yang wajib dibayarkan. Nah, kita udah baca di matanya langsung ke syarahnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu orang muslim yang sudah balik, sudah akil, sudah berakal, itu wajib mengetahui hukum-hukum daripada zakat gitu. Yang pertama adalah an-na'amu. An-na'amu. Yang pertama itu adalah an-na'amu. An-na'imu. Apa itu an-na'amu? An-na'amu adalah binatang ternak. Nah, binatang ternak itu bukan semua binatang ternak wajib dizakati. Binatang ternak itu cuma tiga. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah sapi. Itu aja yang wajib dizakati. Lah, masalah nisab masing-masing daripada hewan itu pembahasannya panjang. Nanti teman-teman bisa tengok di YouTube saya nanti. Ngaji kitab itu nanti di pembahasan zakat di kitab Safinatun Najah sudah saya terangkan. Nisab daripada kambing berapa, nisab daripada sapi berapa, nisab daripada unta berapa itu udah saya terangkan di tahun lalu gitu. Kitab Safinatun Najah namanya. Kemudian wan naqdani. Nah, yang kedua yang wajib dizakati itu apa? Nakdan yaitu emas dan perak itu wajib dizakati. Lah emas itu nisabnya berapa sih? Nisabnya. Jadi ada nisabnya teman-teman. Jadi emas itu nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar emas. Berapa 20 dinar emas? Kalau kalau dikurskan zaman sekarang adalah 85 gram. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh, kita uangkan misalkan 1 gram emas itu 1 juta. Berarti 1 juta dikali 85 berapa? 85 juta. Ketika seseorang sudah mempunyai uang 85 juta, maka wajib dizakati. Nah, zakatnya berapa emas itu? Nah, zakat emas itu adalah rubul usyr. Rubul usyr itu adalah 2,5%. Nah, tinggal dikalikan 85% dikali 2,5 itu berapa? Ya gampangannya kita ambil gampang. Nah, misalkan punya uang 100 juta. Berarti zakatnya 2,5%-nya dari 100 juta berapa? 2.500.000 itu. Gampangannya gitu. Jadi 2.500.000 wajib dizakatin. Nah, itu yang pertama. Harus nyampe nisab. Kalau nggak nyampe nisab, misalkan cuma 50 juta, ya nggak wajib ini, nggak wajib bayar zakat. Ini zakat mal maksudnya. Bukan zakat fitri. Ini kita bahas zakat mal dulu. Nah, terus habis itu harus nyampe nisab, terus harus haul, harus sudah apa namanya 1 tahun. Misalkan, misalkan nih Mas Bayu punya uang 100 juta. Lah, punya uang 100 juta ini bertahan sampai 1 tahun selanjutnya. 1 tahun selanjutnya ini 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Jadi misalkan 1 Muharram punya megang uang 100 juta. Lah kok dilala tahun kedua
tahun berikutnya, misalkan tahun 2023, 1 Muharram 2023 punya uang 100 juta. Terus 1 Muharram, enggak, mohon maaf, bukan 2023, 1 Muharram 1444 Hijriah punya uang 100 juta. Nah, kemudian di tahun berikutnya 1 Muharram 1445 kok masih ada 100 jutanya itu masih awet di ATM misalkan. Maka wajib dizakatin sebanyak 2,5 persennya, yaitu 2.500.000 gitu gampangannya. Itu yang. Jadi syaratnya ada beberapa syarat yang menjadikan zakat emas itu harus dikeluarin, yaitu yang pertama itu apa namanya mencapai nisab, yang kedua adalah haul, sudah sampai 1 tahun. Kemudian yang ketiga apa namanya harta harta apa namanya perdagangan. Nah, perdagangan itu juga wajib dizakati. Nah, perdagangan itu juga enggak, yang pertama, yang kedua ini adalah al-fiddah. Mohon maaf, al-fiddah dulu sebelum sebelum ke tahap ke fiddah dulu. Fiddah itu apa? Fiddah itu adalah perak. Fiddah adalah perak. Nah, berapa sih? Berapa ininya perak? Apa namanya? Eh, Nisab daripada perak. Kalau kalau emas tadi kan 20 dinar emas atau sama dengan 85 gram emas. Nah, kalau eh, apa namanya perak itu 200 dirham. 200 dirham kalau dikonversikan ke gram itu adalah 595 gram perak. Jadi kalau udah nyampe 590 gram perak, maka wajib dizakati. Nah, zaman sekarang ini kebanyakan makainya emas. Jadi kalau harga dirham itu kan susah dikonversikan. Maksudnya kita belum 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 semasyhur emas lah gitu. Kan 1 gram perak kan kita nggak tahu harganya. Tapi kalau emas itu kan pasti tahu kan. Nah, emas itu kenapa kok zakat itu hanya emas saja, nggak misalkan nggak timah atau nggak besi-besi yang lainnya. Atau misalkan brilian itu kan lebih, mutiara itu kan lebih apa namanya berharga daripada emas, sebenarnya kan lebih mahal. Kenapa kok emas? Nah, karena emas ini banyak dipakai, teman-teman. Banyak dipakai masyarakat, terutama wanita itu banyak pakai emas gitu. Jadi makanya emas itu salah satu harta yang wajib dizakatin gitu. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima adalah ar-rikazu. Apa sih ar-rikazu? Ar-rikazu itu adalah harta karun. Harta karun. Ya, jadi harta karun yang terpendam. Jadi harta karun yang terpendam di dalam bumi. Nah, harta karun yang terpendam dalam bumi sehingga disebut ar-rikazu itu ada syaratnya. Yang pertama, hendaknya harta karun itu terpendam ketika apa? Ketika sebelum zamannya Rasulullah. Ya, sebelum Rasulullah SAW diutus itu kan namanya zaman jahiliyah. Nah, ketika apa namanya harta karunnya itu dipendam sebelum zamannya Rasulullah diutus, maka termasuk ar-rikazu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu hendaknya yang terpendam itu emas atau perak, bukan barang-barang lain gitu. Bukan barang-barang yang lain. Terus yang ketiga, hendaklah nyampe nisab. Lah, nisabnya itu berapa? Nisab daripada rikas itu adalah mi'ah dirham, yaitu 100 dirham. Ya, 100 apa namanya? Walau bidhammihi ila ma fi milki min jinsi misal dzalika ay yakuna rikas mi'ah dirham wa ma fi milki fatajibu zakat fi hadhihi halah. Nah, jadi tergantung, mohon maaf, bukan 100. Jadi tergantung apa namanya bendanya itu apa. Misalkan emas. Nah, misalkan emas sudah nyampe 85 gram, maka wajib dizakatin rikas tersebut. Atau misalkan perak sudah nyampe 595 gram perak, maka wajib wajib dizakatin. Zakatnya berapa? Nah, zakatnya di sini untuk rikas, untuk rikas itu wajib humus, wajib apa namanya 20%, seperlima, seperlima dari 100 kan ini kan 20%. Jadi wajib 20%.
Nah, kata Rasulullah SAW bersabda, wa fir rikazi al khomsu. Nah, untuk rikas itu adalah al khumusu. Mohon maaf, wa fir rikazi al khumusu, kata Rasulullah. Jadi, untuk zakat rikas itu, untuk zakat harta karun adalah seperlima atau 20%. Jadi, misalkan rikas tersebut atau harta itu dijual 100 juta misalkan, berarti yang wajib dibayarkan, wajib dizakat, di apa namanya dizakatin itu adalah 20 juta. Artinya 20%-nya. Nah, pertanyaannya lah kok beda dengan dengan emas kepemilikan sendiri dengan harta karun? Kok beda? Kok lebih banyak harta karun yang dizakatin? Nah, jawabannya ya itu kan harta karun, bukan punya kita gitu loh. Itu kan punya orang dulu kan, bukan punya kita. Sedangkan emas itu kan punya kita, jadi zakatnya lebih sedikit daripada punya orang lain. Itu kan hadiah saja yang harta karun. Makanya zakatnya ditinggikan, dinaikkan jadi 20% gitu. Kemudian wa ammal ma'danu fahuwa ma yustakhraj min makanin khalaqahu Allah taala fihi. Lah, kalau rikas tadi itu kan harta karun yang terbenar di dalam bumi. Al-ma'din juga sama. Al-ma'din itu juga termasuk apa namanya barang berharga juga, emas dan perak juga. Cuman bedanya al-ma'din ini barang tambang. Jadi nggak mesti harus di zaman jahiliyah. Zaman sekarang pun ada al-ma'din. Jadi ada kan penambangan emas, penambangan perak. Lah itu wajib dizakatin itu. Al-ma'din itu. Lah zakatnya berapa? Zakatnya itu sama seperti zakat kepemilikan pribadi, yaitu 2,5% gitu. Jadi misalkan menghasilkan dalam sebulannya 1.000 gram emas, jangan sebulan lah, seminggu dapat 1.000 gram emas, berarti yang wajib dizakatin adalah berapa berarti? 25 juta kan, 2,5 dari 1.000 itu kan 25 juta yang wajib dizakatin. Nah, seperti itu. Tetapi ada syaratnya. Lah, makdin atau barang tambang itu ada syarat sehingga dia wajib zakat. Yang pertama adalah syaratnya ada emas dan perak. Jadi kalau barang tambang selain emas dan perak itu nggak wajib dizakatin. Misalkan tambang batu bara nggak wajib. Misalkan tambang apalagi ya, kalau di Yordania ada tambang fosfat itu nggak wajib. Tambang apalagi? Masih banyak, masih tambang timah dan yang sebagainya itu nggak wajib dizakatin. Yang wajib itu cuma emas atau perak tok itu yang wajib dizakatin. Yang kedua, syarat yang kedua nyampe nisab itu. Nisabnya sama bagi apa namanya emas ya 20 mithqal atau 85 gram. Bagi perak, untuk yang perak adalah 295 perak, apa 595 gram perak. Itu nisabnya sama seperti kepemilikan pribadi. Itu nisabnya. Lah, untuk makden ini nggak mensyaratkan haul secara secara kamil, nggak mensyaratkan 1 tahun hijrah secara kamil. Begitu nyampe nisab langsung dizakatin. Itu yang namanya makden. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke pembahasan wala zakata fi ma siwan na'imi as-sa'ima. Fala zakata fi ma siwan na'imi as-sa'ima. Jadi nggak ada zakatnya bagi tidak ada zakatnya bagi hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah gitu kan. Jadi maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Lah, maksudnya apa? Ya maksudnya kambing yang digembalakan di kandang setiap harinya bahkan setiap tahunnya. Kemudian yang punya itu ngarit kan, tahu kalau ngarit itu bahasa bahasa Indonesianya itu ya nyari rumput di sawah, itu namanya ngarit. Nah, jadi orang setiap hari orang nyari rumput di sawah terus dibawa pulang diberikan ke kambing itu nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya seperti apa? Yang ada zakatnya itu kambing-kambing itu digembalakan ke padang rumput. Jadi digiring ke padang rumput itu baru wajib zakat itu. Jadi dia kan cuma tenaga giring saja gitu, nggak tenaga ngambil makanan. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang berkenaan dengan zakat daripada apa namanya an-na'im. An-na'im yaitu binatang binatang ternak.
Lah, zakat binatang ternak apa namanya syarat wajib. Jadi setiap apa namanya barang yang wajib dizakat itu ada syarat wajibnya. Nah, ini syarat wajib daripada binatang ternak yang pertama, ay antakuna sa'imat, harus dikembalikan di padang rumput. Itu yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu melewati harus melewati haul kamilun. Jadi harus melewati 1 tahun hijriah secara kamil. Misalkan ngerawatin apa namanya eh, ngerawatin kambing dari kecil sampai 1 tahun full 1 tahun hijriah. Nah, maka wajib dizakatin. Dan selama 1 tahun itu milik pribadi, nggak dijual, nggak dikasihkan orang lain, itu milik pribadi, maka wajib dizakatin. Kemudian nyampe nisab lah. Nisabnya itu nisab apa namanya untuk binatang ternak. Misalkan kita kasih contoh, kalau misalkan 5 kambing, 5 kambing berarti nisabnya satu kambing. 10 kambing nisabnya berarti, mohon maaf bukan 40 kambing nih sob, 40 kambing. Kalau misalkan orang punya 40 kambing berarti yang wajib disakatin 1 kambing. Itu 40 kambing. Nah, nanti kalau sudah sampai jadi dari 40 sampai 120 itu nisab, apa namanya wajib 1 kambing. Dari 120 sampai 200 itu sudah wajib zakat dua kambing. Nah, untuk 200 ke atas, 201 sampai 300 itu 3, gitu terus. 301 sampai 404. Nah, gitu-gitu terus. Seterusnya seperti itu. Itu nisab kambing itu paling paling apa namanya paling gampang hitungannya. Lah, yang agak susah itu sapi. Itu ada macam-macam. Lah, yang misalkan unta 5 unta, maka wajib zakatnya itu 1 kambing dan lain sebagainya. Itu. Jadi bisa ditengok di Safinatun Najah di YouTube ngaji kitab. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat wajib daripada apa namanya nakdain yaitu emas dan perak. Yang pertama harus sudah apa namanya melalui satu satu haul kamil 1 tahun hijriah gitu. Dan punya kepunyakan pribadi. Emas dan perak itu kepunyakan pribadi itu baru dikenakan wajib zakat. Nah, misalkan nih punya emas sudah melampaui 85 gram lebih. Kemudian nyampe 6 bulan dijual emas itu. Belum nyampe setahun kan, baru 6 bulan dijual. Nah, maka dijual ataupun dibeliin apalah, dibeliin mobil atau dibeliin sepeda motor, maka itu nggak kena zakat. Nah, tetapi kok di tahun berikutnya misalkan punya uang, punya emas 85 gram atau lebih, terus awet sampai 1 tahun hijriah, maka itulah baru diwajibkan untuk membayar zakat sebanyak 2,5%-nya. Kemudian yang kedua, ya baru nisoban yakinan. Jadi harus yakin, nyampe nisabnya itu harus yakin gitu. Jangan ragu-ragu. Harus yakin baru baru diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, nisabnya itu berapa? Yang terangkan tadi nisab kalau nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram. Kemudian wastaratu aidan alla yakuna huliyan mubahan. Lah hendaknya emas dan perak itu bukan untuk perhiasan. Jadi kalau misalkan untuk wanita yang misalkan ada cincin, ada gelang dan lain sebagainya itu nggak ada zakatnya. Menurut pendapat Madhab Syafi'i, jadi tidak ada zakat bagi perhiasan yang dipakai itu, yang dipakai oleh perempuan. Kemudian maharoma li'ainihi ka'awani dzahab wal fiddah. Pembahasan emas ini ada pembahasan lain. Kalau perempuan boleh memakai emas dan perak, terutama emas, kalau laki-laki kan nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan itu ada apa namanya di dalam emas itu kan terkandung racun-racun lah. Nah, cara perempuan kenapa diperbolehkan untuk memakai emas? Karena perempuan itu ada darah haid namanya, darah haid. Nah, racun tersebut dikeluarkan dari darah haid. Sedangkan laki-laki kan nggak ada haidnya, maka nggak diperbolehkan memakai emas. Itu alasan kenapa laki-laki diharamkan memakai emas gitu.
Kemudian diharamkan secara mutlak itu memakai bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Misalkan gelas dari emas, piring dari emas. Itu haram mutlak. Baik perempuan maupun laki-laki nggak boleh punya atau nggak boleh buat piring atau gelas daripada emas dan perak. Kenapa? Alasannya itu simpel, teman-teman sekalian. Diharamkan pakai bejana emas dan perak itu alasannya supaya tidak menyakitin kaum fukara wal masakin, supaya tidak menyakitin orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Nah, jadi misalkan nih minum Mas Galang minum pakai pakai apa namanya bejana dibuat dari emas. Dilihat ada orang yang kelaparan misalkan dilihat, wah ini Mas Galang kok gini banget ya. Saya makan sehari sekali aja susah kok Mas Galang malah minum pakai emas itu kan seperti pamer gitu kan. Itu kesannya ke orang miskin itu gak enak, makanya diharamkan gitu. Kemudian diharamkan juga pakai emas dan perak itu diharamkan pakai emas dan perak itu untuk lelaki gitu. Untuk laki-laki itu haram itu dengan niatan perhiasan itu nggak boleh laki-laki. Sudah saya terangkan tadi. Lah dimakruhkan melapisi gelas dengan emas atau perak. Misalkan gelasnya pecah atau gelasnya biasa plastik, tapi lapisannya itu emas. Emas bukan warna ya, ini emas asli. Dilapisi emas. Itu makruh hukumnya. Bukan sampai haram. Makruh. Kemudian yang selanjutnya syarat wajib daripada zakat apa namanya perdagangan. Nah di sini mohon maaf di sini nggak ada teman-teman. Ini saya baca syarahnya, syarah dari kitabnya. Ini ada, jadi di dalam kitab itu ada matan, ada syarah. Ya, yang di depan kalian ini, depan teman-teman sekalian ini adalah matannya, isi daripada kitab tersebut. Yang saya baca ini isi dan syarahnya gitu, syarah. Lah syarat wajib daripada zakat perdagangan itu apa? Hendaklah sudah nyampe satu haul secara kamil gitu. Jadi satu haul 1 tahun hijriah. Jadi misalkan barang mempunyai barang dagangan yang melebihi nisab selama 1 tahun, maka wajib disakatin gitu. Kemudian yang kedua, antablugha nisaban akhar al-haul faqat. Wa amma qabla dzalika farsatu ay tablugha fihi nisaban. Jadi harus nyampe nisab sampai akhir haul. Jadi kalau di pertengahan belum nyampe 1 tahun, misalkan baru 6 bulan kok sudah udah kepakai barang dagangannya itu, maka nggak wajib untuk dizakatin gitu. Lah ada juga syarat yang ketiga, apa namanya barang dagangannya itu harus berupa barang gitu. Jangan sampai berupa apa namanya nggak boleh berupa uang. Jadi harus berupa barang. Misalkan mobil atau sepeda motor atau barang-barang yang lainnya lah yang sekiranya awet. Kemudian eh, yang keempat syarat wajib daripada dagang adalah harus niat berdagang gitu. Jangan sampai nggak ada niat berdagang, harus ada niatan berdagang. Kemudian yang kelima Allah yaksida bil kinyata fi adna'il haul. Jadi nggak ada niatan barang dagangan itu disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk misalkan untuk dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat disimpan mungkin untuk keperluan yang lainnya. Itu nggak ada. Jadi murni niatnya itu untuk dagang, bukan untuk disimpan. Gitu. Wa wajibun naqdaini wa tijara wa wajibun naqdaini wa tijarati rubul usri. Dan apa namanya nisab daripada emas dan perak dan barang dagangan itu berapa? Rubu'ul usyr 2,5%. 2,5% zakatnya gitu. Kemudian yang selanjutnya wa wajibun naqdi wa tijaratu bil usyr wa wajibul hubub wa thimar allati sukiyat bi mu'na nisful usyr. Nah ini nisful usyr. Mana nisful usyr? Nah ini وواجب النقل والتجارة بالعشر وواجب الحبوب والثمار التي سقيت بمعنى العشر وبغير معنى العشر. Nah gitu. Lah ini salah cetakan teman-teman sekalian. Ini seharusnya sukyat bimu'nah
nisful usyr wa bi ghairi mu'na al usyr. Ini kurang kurang nisaf. Jadi apa namanya? Ada apa al-hubub ini berupa makanan pokok. Jadi makanan pokok itu ada zakatnya juga seperti gandum, beras, kemudian kacang-kacangan. Kalau di Arab ada kacang adas yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa adasiha wa basaliha. Jadi orang makanannya Bani Israel itu ada di Arab, terutama di Syam. Itu banyak kacang Arab, kacang adas namanya. Biasanya kacangnya dilembutin, habis itu diminum, bisa sebagai pembuka biasanya. Itu wajib ada zakatnya itu. Kalau di Indonesia ya beras itu wajib, wajib ada zakatnya, ada zakatnya. Kemudian thimar, thimar ini buah-buahan. Dalam madzhab Syafi'i buah-buahan itu cuma ada dua yang wajib dizakatin. Yang pertama adalah kurma, yang kedua anggur. Selain daripada itu nggak ada kewajiban untuk membayar zakat. Misalkan semangka atau nanas atau durian itu nggak ada zakatnya. Itu cuman kurma dan anggur. Kalau di Arab ada minyak zaitun, ada buah tin itu nggak wajib dizakatin gitu. Lah berapa apa namanya apa berapa sih yang wajib dizakatin? Kalau sukiyat bimukna ini kalau diairin dengan air PDAM, artinya airnya itu beli, maka cukup nisful usyr. Nah, cukup nisful usyr itu berapa? Nisful usyr itu berarti cukup 5%, 5% saja. Kalau wabi ghairi mu'na al-usyr, tapi kalau tanpa ada air yang dialirkan ke pertanian atau perkebunan itu nggak apa namanya nggak beli, artinya dari air hujan misalkan dari air sungai, maka yang wajib dizakatin 10% gitu. Al-usyr 10%. Nah, kenapa kok beda? Kenapa kok yang satu 5%, yang satunya lagi 10%? Nah, inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika apa namanya mengeluarkan biaya yang banyak, kan ini kan air PDAM kan lumayan mahal biasanya. Mengeluarkan biaya juga, maka zakatnya cuma diambil 5%. Sedangkan yang nggak modal sama sekali, cuman nunggu hujan, cuman ngalirin dari sungai ke pertanian itu ya ya seharusnya lebih apa namanya nggak modal, jadi diambilnya lebih banyak daripada yang modal itu gitu. Jadi itu termasuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat pun diatur sedetail mungkin gitu. Jadi yang apa namanya yang dibebani air yang beli dibedakan sama. Jadi keadilan itu kan nggak sama teman-teman sekalian. Keadilan Allah itu nggak harus sama. Misalkan ada orang tua ngasih anak pertamanya misalkan 1 juta, ngasih anak keduanya cuma 500. Lah itu sebenarnya adil, bukan berarti nggak adil, karena kebutuhan anak pertama mungkin lebih banyak daripada anak kedua. Itu salah satu contohnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala saat yang maha kuasa, yang maha adil itu apa namanya mengatur yang sedemikian rupa itu nggak salah gitu. Teman-teman sekalian, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya, kajian pada malam ini itu saja teman-teman. Nah setelah ini kita buka tanya jawab. Monggo yang mau tanya. Tapi sebelum ini tak saya tutup dulu ininya apa namanya YouTube-nya, rekamannya, biar kita sharingnya lebih enak.